Pemirsa, 2 ekor sapi mengamuk saat satu persatu hendak disembelih oleh warga yang merayakan Idul Adha di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya warga panik dan lari karena takut diserang oleh sapi. Dua ekor sapi yang hendak disembelih oleh warga Muhammadiyah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengamuk. Meski diikat dengan tali dan dipegang sejumlah warga, sapi ini berupaya melepaskan diri hingga akhirnya masuk ke dalam parit. Akibatnya warga lari berhamburan karena takut sapi tersebut menyerang mereka. Akhirnya 2 ekor sapi yang mengamuk tersebut dapat ditenangkan setelah warga mengikat bagian kaki dan kepalanya. Total ada 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing disembelih warga usai mereka melaksanakan sholat Idul Adha. Panitia Hari Raya Idul Adha Masjid Jogokarian Yogyakarta hari ini menyembelih hewan kurban sebanyak 52 ekor kurban sapi dan 45 ekor kambing. Penyembelihan hewan kurban dilakukan secara syar'i oleh 70 orang petugas jagal hewan dan melibatkan total 700 orang panitia. Sejak Rabu pagi hingga siang, Masjid Jogokarian Yogyakarta melakukan kegiatan penyembelihan hewan kurban di depan masjid setempat. Pada tahun ini, Masjid Jogokarian Yogyakarta menyembelih hewan kurban yang terdiri dari 52 ekor sapi dan 45 ekor kambing. Penyembelihan hewan kurban dilakukan secara syar'i oleh 70 orang petugas jagal hewan berpengalaman dan melibatkan total 700 orang panitia. Daging-daging hewan kurban tersebut kemudian dikemas dalam bungkusan besek untuk didistribusikan ke 4.000 warga Jogokarian dan sejumlah masjid serta panti asuhan di Yogyakarta. Pemilihan besek sebagai pembungkus karena dinilai lebih higienis dan ramah lingkungan dibandingkan menggunakan kantong plastik. Alhamdulillah untuk tahun ini ada total 52 sapi yang disembelih di Masjid Jogokarian ada 51, kemudian 1 dibawa teman-teman remaja masjid di lokasi bakti sosial. Kemudian kambingnya ada 45 ekor. Udah khusus sih enggak, cuman untuk sapi-sapi besar kita mengubah alat perbah sapi untuk meminimalisir bahaya terhadap si jagal sendiri. Gitu. Kemudian kita memang sudah melatih teman-teman untuk bekerja secara efektif dan efisien sehingga tidak butuh waktu banyak untuk menyembelih sekitar 50 sapi lebih. Proses penyembelihan hewan kurban sendiri memakan waktu sekitar 2 jam, sedangkan distribusi daging kurban langsung dilakukan hari ini oleh panitia. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Jemaah sholat Idul Adha di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dihebohkan dengan penangkapan seorang pria yang diduga hendak maling tas. Sambil diteriaki copet, seorang pria diarak jemaah Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pagi tadi. Pria yang belum diketahui identitasnya ini diamankan karena diduga hendak mengambil tas milik salah satu jemaah saat selesai sholat Idul Adha. Menghindari amukan dan hal yang tak diinginkan, pelaku digiring oleh jemaah lain ke pos keamanan masjid. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan dari pihak keamanan perihal adanya jemaah yang diduga mencopet. Saya belum ada laporan tuh, belum saya dengan keamanan belum ada laporan dari keamanan ke kami. Tapi benar Pak ya, ada yang diamankan tadi. Pemirsa, ribuan warga Muhammadiyah di Yogyakarta pagi tadi melaksanakan sholat Idul Adha di pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Selain di Yogyakarta, sebagian warga Solo, Jawa Tengah juga gelar sholat Idul Adha di hari ini. Ribuan warga Muhammadiyah di Yogyakarta Rabu pagi menggelar sholat Idul Adha di pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Sholat Id dipimpin Ustadz Syakir Jamaluddin. Warga Muhammadiyah di Yogyakarta menggelar sholat Idul Adha karena berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal, wukuf di Arafah jatuh pada hari Selasa 27 Juni 2023. Sehingga pada Rabu pagi sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah 44 Hijriah. Sementara pemerintah memutuskan sholat Idul Adha digelar Kamis besok. Jadi penetapan hariannya Idul Adha itu kami mengikuti dari Ustadz Muhammad Yilda, dari dulu Gede mengikuti dari ketetapan hisab asli tajam PP Muhammadiyah. Jadi karena seperti Idul Fitri kemarin kami mengikuti yang itu juga, di hari ini juga kami mengikuti tanggal 10 ini juga, hari Rabu ini.
Sebagian warga Solo hari ini juga melaksanakan sholat Idul Adha di Kompleks Taman Parkir Stadion Manahan Solo. Sebagian besar jamaah berasal dari warga Majelis Tafsir Al-Quran. Sekitar 40.000 jamaah melaksanakan sholat Id di Taman Parkir Stadion Manahan Solo. Dari daerah istimewa Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali menunjukkan kontribusi kepada masyarakat dengan melakukan fogging untuk memberantas nyamuk demam berdarah di Kendal, Jawa Tengah. Di Palembang, Partai Perindo membuka kelas memasak pempek kepada ibu-ibu rumah tangga sebagai bekal untuk membuat peluang usaha penambah ekonomi keluarga. Wakil Ketua Umum Partai Perindo yang juga Bacalek DPR RI Dapil Jawa Tengah 1, Syafril Nasution, mengerahkan tim rescue Perindo untuk melakukan fogging atau pengasapan di Desa Tunggul Sari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Fogging ini dilakukan atas permintaan masyarakat desa yang mulai takut dan khawatir lantaran sudah ada 4 warganya yang terjangkit demam berdarah. Karena ini untuk mencegah DB yang sudah beredar di sini, ada 4 orang yang kena. Nah, ini sangat membantu sekali. Kegiatan hari ini cukup luar biasa, antusiasme masyarakat di daerah Kabupaten Kendal karena Kabupaten Kendal ini termasuk pandemi DB ya cukup luar biasa. Jadi permintaan dari Dusun Tunggul Sari ini langsung kami tindak lanjuti. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, saya Partai DPD Kartini Perindo menggelar kelas memasak pempek untuk ibu-ibu rumah tangga yang berada di RT 15 RW 07 Kelurahan 32 Ilir, Palembang. Kelas memasak ini untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu agar mampu membuka peluang usaha untuk menambah ekonomi keluarga. Di kota Palembang ini khususnya makanan pempek itu memang sangat khas ya dan sangat disukai oleh masyarakat. Makanya kami berpikir untuk mengajak ibu-ibu UMKM untuk belajar membuat bagaimana caranya memasak pempek dos tersebut. Mereka malah pengen nanti kami juga membantu mereka bila nanti mereka membutuhkan gerobak untuk modal usaha. Melalui berbagai programnya, Partai Perindo berkomitmen untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kecil sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.